Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Rabu 7 Agustus 2024. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan dari bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yeremia bab 31 ayat 1-7, di mana Allah berjanji akan mengasihi Israel dengan kasih yang abadi. Allah menjadi Allah Israel dan Israel menjadi umat Allah. Kejayaan, kebahagiaan akan dipulihkan. Para dara akan dihiasi dengan rebana dan tampil dengan tari-tarian sukaria. Kebun anggur akan subur lagi. Sungguh akan datang harinya. Para penjaga akan berseru di gunung Efraim. Mari kita naik ke gunung Sion menghadap Allah Yakub. Sisa Israel akan menjadi besar dan akan benar-benar mengikuti, menepati janjinya dengan Yahweh. Sedangkan pada Injil Matius bab 15 ayat 21-28 dikisahkan seorang ibu yang anaknya kerasukan setan memohon kepada Yesus agar Yesus menyembuhkannya. Ia perempuan dari Kanaan. Setelah perempuan itu terus memohon, Yesus mengatakan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, dan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing-anjing." Namun wanita itu berseru, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ketika melihat iman yang begitu besar, Yesus bersabda, "Hai ibu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan saat itu juga anaknya sembuh. Saudari-saudaraku terkasih, kedua bacaan berbicara soal kasih Allah. Sekalipun bangsa Israel seringkali menolak, menyimpang, mengkhianati Allah, tetap dicintai oleh Yahweh dengan memulihkan kembali kejayaan Israel bagi sisa-sisa Israel yang setia. Mereka yang bertobat dan mengikuti kehendak Yahweh akan mendapatkan sukacita yang besar. Demikian pula pada Injil, Yesus menunjukkan kasih karunia Allah meskipun bukan dari bangsa Israel, tetap diselamatkan karena iman. Kasih Allah yang begitu besar harus kita tanggapi dengan iman yang besar juga, seperti perempuan Kanaan. Namun beriman banyak tantangan dan konsekuensinya. Perempuan ini dikatakan anjing, Tetapi bagi perempuan tidak soal. Yang paling pokok
Yesus menyembuhkan anaknya. Dengan kata lain, kasih Allah yang begitu besar harus ditanggapi dengan iman yang mendalam. Dan perlu diingat, iman itu membawa konsekuensi. Kalau perempuan dikatakan tidak layak untuk melemparkan roti kepada anjing, artinya itu suatu tantangan, penghinaan. Tapi perempuan tidak menyerah dengan imannya, dan akhirnya anaknya sembuh. Kita yang beriman kepada Yesus Kristus di tengah dunia ini juga banyak tantangan, kesulitan, hambatan, bahkan bisa jadi kematian. Misalnya kita karena nama Kristus dikucilkan, disingkirkan, tidak mendapatkan jabatan, mendapatkan perlakuan tidak adil. Itu bagian dari tantangan, konsekuensi atas iman kita kepada Yesus Kristus. Seperti perempuan tetap maju meneguhkan imannya, kita diajak sekalipun banyak tantangan, kesulitan, dan hambatan yang merupakan konsekuensi dari iman kita, kita tidak boleh mundur. Iman terus kita wujud nyatakan. Karena Yesus berpesan, menjadi pengikut Yesus berarti menyangkal diri, memangku salib, dan ikut Yesus. Inilah yang harus kita pegang, sehingga kita nanti juga akan mendapatkan roti yang dari Allah. Seperti perempuan, imanmu besar, terjadilah seperti yang engkau kehendaki. Saudara-saudaraku terkasih, mewujudkan iman di tengah-tengah masyarakat tidak mudah. Dengan banyak konsekuensi, tetap harus kita lakukan agar kita pun mendapatkan roti kehidupan. Seperti perempuan itu mendapatkan apa yang ia inginkan, anaknya menjadi sembuh. Oleh karena itu, kita juga diajak agar Tuhan memulihkan kembali kerajaan dalam hidup kita. Kita contoh sisa Israel yang setia sampai akhir, yang mendatangkan keselamatan, yang mendatangkan sukacita. Semoga semangat bangsa Israel, sisa Israel, dan perempuan Kanaan ini menjadi semangat kita untuk tetap bertekun dan teguh dalam iman, sehingga kita pun menerima roti kehidupan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, syukur atas sabda-Mu yang menguatkan kami, memberikan kekuatan, harapan bagi kami. Asalkan kami beriman dengan teguh. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, kadang takut mewujudkan di tengah masyarakat. Kadang kami jatuh, kadang mandek. Semoga Kau dorong dan kukuatkan, agar dengan iman itu kami memperoleh janji keselamatan yang datang dari Allah. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu untuk mendapatkan usahanya Engkau beri keberhasilan, agar akhirnya
mereka tetap memiliki iman yang teguh, harapan yang kuat, dan merasakan kasih-Mu. Maka ya Bapa, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak untuk terus mengusahakan pola hidup sehat dengan mematuhi protokol kesehatan, mencoba untuk menghindari berbagai macam penyakit agar kita tetap sehat. Dan kalau kita sehat, keluarga sehat, lingkungan sehat, dan semuanya sehat. Terima kasih untuk semua usaha dalam memasukkan gereja lewat persembahan talenta-talenta penjenengan. Dengan doa-doa, tenaga dan karya, serta dengan dana. Lebih-lebih menjelang peringatan hari ulang tahun paroki kita, sudah diadakan berbagai macam kegiatan dan acara. Donor darah sudah terlaksana. Lomba mewarnai bagi anak-anak, lomba karaoke, seminar kebangsaan, bakti sosial, ke panti asuhan, dan juga memberikan makan kepada mereka yang membutuhkan. Teman-teman ojol, tukang becak, penyapu jalan, pengumpul sampah yang sungguh memerlukan bantuan. Maka diundang umat terlibat sekaligus juga dengan dana untuk mensukseskan segala acara, termasuk jalan sehat yang akan dimeriahkan dengan seragam hijau. Untuk kaos seragam bisa dibeli dan dipesan lewat ketua lingkungan. Pendek kata, mari kita berkontribusi bagi gereja dan masyarakat. Untuk semua usaha penjenengan dalam ambil bagian dalam gereja, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tuhan yang membalas penjenengan. Mari bergandeng tangan, bersatu padu, memajukan gereja kita, paroki kita yang tercinta. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.